Halo, kembali lagi bertemu dengan saya Rani Kurnia, mahasiswi S1 Pendidikan Geografi Universitas Negeri Malang. Di video kali ini kita akan membahas mengenai konsep geografi. Terdapat 10 konsep esensial geografi. Berikut penjelasannya. It's Geo Time! Tahukah kalian bahwa dalam mengkaji peristiwa dalam ruang geografi tidak dilakukan secara asal, melainkan membutuhkan konsep. Konsep geografi sendiri merupakan pola abstrak yang berkaitan dengan gejala-gejala secara nyata tentang geografi untuk memahami fenomena atau kejadian geografi. Konsep geografi sendiri terbagi menjadi 10 menurut Ikatan Geografi Indonesia. Kalau berkaitan dengan lokasi secara tidak langsung, kita berpikir mengenai tempat atau letak yang mengacu pada kedudukan suatu objek di permukaan bumi yang akan menjawab pertanyaan di mana. Saat ini saya akan berlibur menuju ke Pantai Bambang yang ada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Sebelum itu saya akan bertanya kepada Google Maps terlebih dahulu untuk mengetahui letak atau lokasi pastinya Pantai Bambang itu ada di sebelah mana. Dengan melihat lokasi atau suatu tempat melalui Google Maps itu dapat dikatakan sebagai lokasi absolut, karena melalui Google Maps itu sudah pasti tata letaknya sesuai dengan garis astronomis yang ada. Nah, saat ini aku lagi siap-siap mau menuju ke Pantai Bambang. Seperti kita tahu bahwa kalau misalnya kita mau menuju ke suatu tempat, pasti terdapat jarak yang akan ditempuh. Jarak itu sebenarnya apa sih? Jarak ini merupakan ruang yang terdapat di antara dua objek. Misalnya, objek pertama yaitu rumah dan objek kedua itu Pantai Bambang. Nah, di antara tersebut itu merupakan jarak. Seperti yang sudah kita lihat tadi, bahwa di Google Maps ini menunjukkan sejauh 12 km untuk menuju ke Pantai Bambang dan waktu tempuh estimasi yaitu 20 menit. Nah, di sini kita dapat lihat terdapat satuan panjang dan satuan waktu. Nah, satuan panjang ini atau yang kita lihat sebagai 12 km ini merupakan jarak absolut, sedangkan estimasi waktu 20 menit ini merupakan jarak relatif. Mengapa seperti itu? Karena waktu ini bisa berubah-ubah sesuai kondisi jalan, apakah jalan lancar atau macet atau banyak hambatan di jalan, seperti itu. Ayo kita jalan sekarang. Untuk mengetahui estimasi waktu dari rumah menuju ke Pantai Bambang, apakah sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Google Maps yaitu 20 menit atau tidak, maka kita perlu melihat waktu keberangkatan dan juga waktu ketika kita sudah sampai di Pantai Bambang. Nah, saat ini waktu menunjukkan pukul 14.43. Nah, nanti kita akan cek ya, kita udah sampai di Pantai Bambang itu pukul berapa. Apakah waktu yang dibutuhkan itu sesuai dengan Google Maps yaitu 20 menit? Nah, bagaimana kalau kita bertanya terlebih dahulu kepada masyarakat lokal yang ada di desa Nguter ini untuk mengetahui melalui jalan mana untuk menuju ke Pantai Bambang. Dari sini kemana ya arahnya ke Pantai Bambang? Ada pertigaan lagi di depan. Permisi Kak. Ya. Boleh tanya nggak dari sini arah ke Pantai Bambang lewatannya ya lurus atau belok kiri? Oh, kalau ke Pantai Bambang itu nanti terus itu sampai kira-kira 1 km itu ada mentok pertigaan, itu belok ke kanan. Terus nanti ikutin arah jalan aja, nanti ketemu perempatan lampu merah, terus nanti belok kiri lewat jalur lintas selatan itu nanti terus aja sampai ketemu pelang tulisan Pantai Bambang gitu, nanti mengikuti. Ikutin aja pelangnya ya berarti ya kalau udah sampai jalur lintas selatan. Iya, betul. Oh, makasih ya Kak. Iya, Mbak. Dalam perjalanan menuju suatu tempat akan muncul pertanyaan, mudahkah tempat tersebut untuk dikunjungi? Apakah akses jalan mendukung? Apakah kondisi jalan baik tanpa hambatan? Dan transportasi apa saja yang dapat digunakan untuk ke tempat tersebut?
dapat disimpulkan bahwa konsep keterjangkauan mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, lokasi, jarak, dan ketersediaan prasarana transportasi suatu wilayah. Saat ini saya sudah berada di Pantai Bambang. Nah, sekarang waktu menunjukkan pukul 14.59. Nah, ternyata membutuhkan waktu 16 menit untuk sampai di Pantai Bambang. Hal ini berbeda dengan estimasi waktu yang ditunjukkan oleh Google Maps, yaitu 20 menit. Ternyata jarak tempuh menuju Pantai Bambang hanya membutuhkan 16 menit saja. Nah, hal ini sejalan dengan konsep jarak relatif, di mana waktu menempuh itu bisa berbeda-beda sesuai dengan kondisi jalan dan kualitas jalan yang dilalui untuk menuju tempat yang dituju. Konsep morfologi merupakan kondisi bentuk fisik atau relief permukaan bumi yang dipengaruhi oleh tenaga endogen atau tenaga dari dalam bumi dan tenaga eksogen atau tenaga dari luar bumi, seperti karena adanya aktivitas atau tindakan manusia. Nah, saat ini saya berada di Kebun Teh Wonosari, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Nah, di belakang saya kita dapat melihat Gunung Arjuna, di mana kita dapat mengetahui bahwa gunung tersebut tercipta karena adanya tenaga endogen atau tenaga dari dalam bumi. Morfologi menggambarkan daratan muka bumi sebagai hasil penurunan atau pengangkatan wilayah melalui proses geologi. Biasanya disertai oleh erosi dan sedimentasi, sehingga ada yang berbentuk daratan luas yang berpegunungan dengan lereng tererosi, lembah, dan daratan aluvial. Saat ini saya berada di Huntara Semeru atau yang kita sebut sebagai hunian sementara yang dibangun oleh pemerintah untuk masyarakat yang terdampak akibat erupsi Gunung Semeru pada bulan Desember 2021. Hal ini sejalan dengan konsep aglomerasi di mana merupakan kecenderungan pengelompokan suatu fenomena di suatu wilayah. Hunian sementara ini juga diperuntukkan untuk masyarakat-masyarakat yang terdampak dari beberapa desa. Jadi tidak hanya satu desa saja, melainkan dari beberapa desa masyarakat yang terdampak dikumpulkan semua di kawasan ini. Konsep pola merupakan bentuk, struktur, dan persebaran fenomena atau kejadian di permukaan bumi, baik gejala alam maupun gejala sosial. Dapat dilihat dari pola permukiman yang memanjang mengikuti jalan raya, aliran sungai, dan rel kereta api yang disebut sebagai pola linear. Nah, kalau kita lihat dari bungkusnya, CDR ini tuh diproduksi oleh PT Bayer Indonesia yang ada di Jalan Raya Bogor kilometer 32, Kota Depok. Nah, namun saya membelinya ini tuh di Indomaret yang ada di Jalan Revolusi nomor 32 di Karanganyar. Hal ini kalau kita lihat kayak nggak harus di Kota Depok kita membeli produk CDR ini, tapi kita bisa membelinya di tempat lain. Ini dipengaruhi oleh distribusi yang baik yang dilakukan oleh PT Bayer Indonesia mungkin, sehingga meskipun kita nggak di Kota Depok, kita tetap bisa memperoleh atau mendapatkan dan mengkonsumsi vitamin C ini. Nah, kalau kita lihat dari konsep geografi, ini tuh berkaitan dengan konsep interaksi, berkaitan dengan hubungan timbal balik antar wilayah atau keterkaitan antar wilayah, ketergantungan. Mungkin kalau kita yang di kota mengirim produk-produk seperti ini, seperti suplemen atau mungkin produk kecantikan, sedangkan yang di desa biasanya mengirimkan kita bahan-bahan pangan yang ada di pasar. Kang, kalau boleh tahu ini sayur-sayurannya dari mana ya asalnya? Cipanas, Neng. Dari Cipanas? Ya. Oh, Cipanas Cianjur.
Cipanas Cianjur. Mau kirim sapinya kemana Pak? Ke Malang. Oh iya, hati-hati ya Pak. Hah? Saya dari Malang juga. Iya. Melalui konsep keterkaitan keruangan ini, kita dapat mengetahui tingkat hubungan antar wilayah dengan menjelaskan bahwa fenomena geosfer yang terjadi dipengaruhi oleh fenomena lainnya dan menunjukkan tingkat hubungan sebab akibat. Terjadinya hujan di daerah hulu atau lereng Semeru maka akan berdampak pada Sungai Regoyo, sehingga truk pengangkat tebu tidak dapat menerjang derasnya aliran sungai. Oleh karena itu, para supir truk menunggu timing yang pas untuk menyeberang dengan dibantu oleh Pak Rejoyo. Diferensiasi area. Setiap wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya pasti memiliki perbedaan atau kita dapat menyebutnya sebagai keunikan atau karakteristik yang khas pada suatu wilayah. Misalnya, meletusnya Gunung Semeru memberikan banyak limpahan bahan galian C atau pasir bangunan dan akan terus bertambah sesuai dengan aktivitas gunung api tersebut. Curah Kobokan menjadi ciri khas di Kabupaten Lumajang karena merupakan tempat aliran lahar hujan Gunung Semeru yang tidak hanya memiliki kuantitas pasir bangunan yang sangat besar, melainkan kualitasnya juga sangat baik di mana pasir Semeru beragregat halus dengan kualitas terbaik, kandungan tanah atau lumpur sedikit, daya rekatnya baik dengan kandungan besi yang tinggi. Hal tersebut memberikan ciri khas dan karakteristik pada suatu wilayah sehingga membedakan wilayah yang satu dengan yang lainnya. Masing-masing wilayah di dunia ini pasti memiliki kelebihan tertentu dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda. Kebun Teh Wonosari yang terletak di lereng Gunung Arjuno dengan luas 528 hektar menjadi daya tarik wisatawan karena pengunjung dapat menikmati hamparan kebun teh yang hijau dan asri. Pengelola juga menyediakan tur wisata yaitu jalan-jalan ke kebun teh, mengenal jenis teh, dan melihat pengelolaan teh secara langsung, dan pabrik teh. Terdapat beberapa wahana untuk dinikmati pengunjung seperti outbound, bersepeda, tempat bermain, dan lain-lain. Nah, jadi nilai kegunaan dapat diartikan sebagai manfaat suatu wilayah.